Opsi ketiga, kami sampaikan kepada para pihak, saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru, puji syukur, alhamdulillah ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya atas pengertian Bapak Ibu dan sivitas pendidikan selama ini atas peran serta partisipasi dan bantuannya dalam proses pelaksanaan proses ajuan gugat tanggapan atas nama istri saya dan anak-anak saya, walaupun mungkin belum sampai pada finalisasi permasalahan kepada bapak-bapak yang mulai mengerti ada persoalan apa yang menimpa kami atas kritik, saran, bantuan, bimbingan dan pembinaan yang positif, dan lebih saya harapkan lagi adalah petunjuk daripada menghabiskan waktu biaya untuk class action yang sama sekali tidak patut, tidak pantas dilihat masyarakat. Sebagai guru dan teladan, kami minta keterbukaan dan apa adanya saja apa yang kami tuntut. Atas dasar ini pula saya menahan diri dan memohon dan tidak ada dasar ketidakpantasan daripada apa yang saya tuntut, karena atas dasar keputusan apapun yang bisa saya sampaikan, atas pijakan apapun sampai titik sentral persoalannya jelas dan masuk akal, bahwa semua keputusan apakah itu penolakan, penerimaan, persepakatan, persetujuan, tentunya atas pertimbangan nalar dan akal sehat dan masuk akal, bahwa semua keputusan atas penolakan pun jika itu tertuang di dalam traktat, saya bisa pikir-pikir atau bahkan menerimanya, karena sudah kami sampaikan panjang lebar hal ini kepada Mendiknas, kepada Mendagri, Menpan, Mensesnek, dan Kemendiknas sampai pada inspektorat yang lewatnya proses bahkan kepolisian. Sulitnya untuk melihat kasus ini, batas-batas waktunya seharusnya 6 bulan sudah selesai, tetapi ini 13 tahun. Jadi kasus seperti ini harusnya prosesnya 6 bulan selesai, setelah perceraian diselesaikan. Tetapi ini ada upaya pembiaran yang lebih dari ini, yang harusnya ada kewajiban. Hal ini disampaikan kepada kejaksaan, pengadilan mengangkat wasit yang adil sebelum verset diangkat di pengadilan, sehingga tidak ada kesan saya dikeroyok beramai-ramai oleh Dinas Pendidikan. Dengan alternatif lain, kalau memang 3 opsi di atas sudah dilakukan adalah pencabutan berkas, misalkan di kepolisian itu tidak ada pembuktian, ya berarti saya yang mencabut atau sana yang mencabut, dan dalam kasus dinyatakan ornol atau demisioner, berhenti tanpa sidang atau perwadelek atau piring, monggo saja. Tidak adanya syarat, ya, tidak bersyarat adanya keputusan apapun yang tegas, tidak adanya syarat untuk keputusan apapun yang tegas baik dari kepolisian maupun instansi, ini membuat kami pusing sebelah. Jadi tidak pusing secara keseluruhan, tapi pusing kepala sebelah, ya, menuntut adanya kompensasi kerugian dan penunaian alas hak budgeter, yaitu sepertiga gaji pokok yang finalisasinya pihak PNS untuk diberikan kepada pasangannya sesuai peraturan dan alasan kemanusiaan maupun PP 1083 Junto 4599, PP 1083 dan PP 8 ayat 2, dan upaya langkah-langkah hukum yang harus ditempuh baik pengadilan maupun klien jika proses sengketa itu dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Apa salahnya diselesaikan dengan perpecahan SK sebagaimana proses usaha bersama dan kekeluargaan saling berkepentingan sesuai dengan peraturan undang-undangan, sesuai dengan bagian gaji yang dimaksud, yaitu sepertiga untuk suami, sepertiga untuk anak. Dalam hukum ini tetap berlaku, yaitu Faedah 34 2014 7977 PP 10983. Gugatan harus didiskusikan matang sebelum masuk ke pengadilan, tetapi ini adalah pre-memori gugat saja, bahwa satu hanya pengadilan yang memutus, ya sudah putus. Pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk dan sebagainya sudah pre-memori. Sekali lagi saya hanya tegaskan bahwa semua proses sudah kita lalui, tinggal restorasinya saja, dan saya sama sekali tidak punya kesempatan dan persoalan dengan Dinas Tambak Romo ansih, jadi saya tidak mau membuka keran permasalahan dengan saudara Sutopo atau siapapun saja dalam persoalan ibunda. Saya hanya mengemban amanat Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan Undang-Undang 45, bahwa kemerdekaan itu dijamin oleh negara. Kemerdekaan itu hak semua orang dan tidak boleh ada orang lain yang dirugikan atau dijajah dengan cara yang sangat
kejam dalam hal pasal 89 ayat 3 bahwa dalam hal ini saya meminta kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pati untuk memperhatikan pengaduan saya kepada Polres Pati sesuai dengan skep Kapolda Jawa Tengah, Kapolresta Pati terkait tindakan penanganan laporan pengamanan dalam pengaduan dan sebagainya hingga sampai dengan sekarang. Bahwa dalam hal ini yang justru terancam oleh sesuatu adalah saya. Karena ada unsurnya kriminalisasi dalam kondisi ini adalah saya dan bukannya yang bersangkutan IWW sebagaimana pernyataan publik dan semua yang direkayasa oleh IWW. Jadi saya mohon melalui hal ini kesadarannya Dinas Pendidikan untuk memeriksa kembali pengaduan saya dan alasan-alasan apa kenapa saya menolak pengajuan ACC gugat cerai dan sebagainya karena saya tidak tahu motif dan penghormatan diri. Dalam hal ini tentunya kepada seluruh sivitas untuk mengetahui bahwa ini adalah tindakan sewenang-wenang oleh Dinas Pendidikan Tambak Remo kepada kami, maka mohon apa jalan yang bisa kami tempuh dan koordinasi macam apa yang bisa dilakukan. Demikian atas kerjasama semua pihak terutama kepada Dinas Pendidikan juga kepada Bapak Kepolisian terutama Bapak Kapolsek Tambak Remo untuk dapat membantu peran serta di dalam penyelesaian Kemelut ini dan kepada pihak terkait kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Saya Soleh Guliati SAG SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.